Jadi perlu saya sampaikan bahwa keberadaan Forum Guru Muhammadiyah itu merupakan satu lembaga yang ada di Majelis Didasmen. Jadi kurikulum itu jangan mengandalkan kurikulum yang sifatnya sentralistis, yang seolah-olah itu kitab suci yang tidak boleh dirubah. Itu salah. Karena kurikulum itu ya guru itu sendiri. Kalau gurunya itu mampu, ya dia sudah bisa membuat kurikulum yang terbaik. Tapi kalau gurunya itu tidak kreatif, ya wassalam lah. Itu ngajarnya juga nggak nyambung. Itu menurut pendapat saya dan pengalaman saya selama jadi guru ditambah menjadi staf yang di kementerian. Jadi saya jadi gurunya itu 7 tahun, ditambah di kementerian itu kira-kira cuma 32 tahun. Kemudian saya lanjutkan di UNS itu dari tahun 2011 sampai sekarang, tambah 10 tahun. Ya, alhamdulillah masih nangani masalah pendidikan. Jadi ini saya sangat tertarik sekali. Hari ini kita melaksanakan kegiatan sosialisasi program SMK sebagai pusat keunggulan. Jadi di Dirjen Vokasi, khususnya Direktur SMK, itu punya program besar bagaimana SMK di Indonesia itu menjadi SMK sebagai pusat keunggulan. Karena sebagai SMK pusat keunggulan tentu ini akan mempunyai dampak besar kepada bangsa kita, kepada negeri kita, khususnya di bidang pendidikan. Kita ingat SMK itu fokus kepada kompetensi keahlian siswa. Sehingga dengan siswa-siswa yang kompeten, siswa-siswa yang ahli, siswa-siswa yang terampil, maka dia akan dibutuhkan dan diperlukan oleh dunia usaha dan dunia industri. Maka tahun ini keterbaruannya adalah kami ajak perguruan tinggi vokasi untuk menjadi kakak pendamping. Nanti perguruan tinggi vokasi itu akan mengirim berapa guru, berapa dosen untuk menjadi mentor langsung SMKPK, dan secara objektif mereka akan bilang ke saya, Pak Wikan, adik saya sudah siap untuk Pak Wikan kirim dana beli mesin bangun gedung. Karena apa? Adik saya mindsetnya sudah seperti Pak Fabri. Baru kita kirim itu uang untuk beli mesin dan bangun gedung. Tapi kalau si kakak itu bilang ke kami, Pak, kayaknya adik saya itu masih bingung nih, masih penakut. Guru-gurunya juga masih guru-guru pola-pola lama. Guru-guru yang tidak bisa menerjemahkan 3 skill set dari Prof. Baidowi. Udah saya pegang Prof. Baidowi aja. Khusus SMK Muhammadiyah saya pegang Prof. Baidowi aja. Skill setnya apa tadi? Learning berbasis inovasi dan kreatif kan. Yang kedua, media dan teknologi. Yang ketiga, life and career skills. Ya, itu aja. Keterbaruan yang berikutnya adalah 4 level SMK bisa mendapatkan SMKPK. Jadi SMKPK ini tidak dikhususkan hanya untuk SMK yang sudah maju, tidak. Kita pengen maju bersama, swasta dan negeri semua maju. Indonesia maju bersama. Dan itu ada 4 level di situ. Level 4 itu mungkin ya mirip Pak Bakri mestinya level 4 itu. Yang level 4 ini kan level yang sudah siap untuk melatih SMK yang lain. Level yang sudah menjalankan 8+I itu lengkap. Bahkan I-nya nambah sendiri itu. I-nya bisa tambah 2 atau 3, jadi bisa 11. Pointing and match dan jalan semua. Tetapi untuk yang belum bagus level 2 atau yang mungkin baru mau bagus level 1 juga bisa. Jadi nanti dalam setahun yang tadinya itu level 1 dia bisa naik ke level 2 atau mungkin langsung loncat ke level 3. Kalau level 4 loncat kemana? Dia menciptakan banyak SMK-SMK yang dilatih.
Mau ngelatih Muhammadiyah semua monggo, mau ngelatih Segudang Legi atau Semalam monggo Pak Laku. Pahalanya insya Allah nanti akan sepanjang masa. Melatih siapa? Guru-guru SMK yang lain, melatih kepala SMK yang lain. Nah ini 4 level, sehingga kita tidak mengkhususkan hanya untuk yang sudah maju. Poin berikutnya yang, nah ini dia, kurikulum baru. Jadi SMKPK nanti akan kita minta untuk menerapkan kurikulum SMK yang baru. Kurikulum yang persis yang dimaksud Pak Beto. Ini, kalau belum pernah lihat ini, mestinya sudah ada yang pernah mendengar saya menjelaskan ini. Ini adalah ide dan konsep gagasan perbaikan dan pengembangan kurikulum SMK. Dari seorang kepala sekolah tadi ada yang cerita ke saya, kurikulum saya 2 Pak, 3 malahan. 1 versi pengawas, 2 versi sebenarnya, 3 versi cadangan. Jadi kok kayaknya itu pasti Bapak Ibu alasannya kurikulum, dan memang ketika kami mengisi BIMTEK tahun lalu 90% kepala SMK itu sudah enak sama kurikulum lama. Maka kita ciptakan kurikulum yang lebih adaptif, agile, dan fleksibel. Dan tadi itu filosofinya Pak Bedo itu pas. Itu apa? The real curriculum is the teacher himself atau herself. Mau kurikulum apa? Daki gitu. SKKNI bla 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 bla. Endingnya itu ya gurunya itu. Makanya kalau gurunya itu masih pola lama, habislah sudah uang triliunan ini. Nanti 5 tahun lagi, kalau sampai media masih memberitakan tiap Agustus setelah BPS ngeluarin datanya, SMK kontributor pengangguran tertinggi Indonesia menurut data BPS 2024. Tekok jika saya nyuwun ngapunten Gusti Allah, saya gagal. Cuma ngabisin duit bikin gedung dan beli alat. Karena Direktorat Jenderal Vokasi ini dilahirkan bukan untuk bikin ijazah, bukan untuk mendeliver atau menyalurkan hibah, duit, enggak. Untuk memastikan Indonesia itu maju sejahtera. Pertumbuhannya baik, rakyatnya baik semua. Jelas kalau SMK Muhammadiyah itu pasti soleh dan soleha. Tapi bagaimana menciptakan pemimpin masa depan itu lahir dari SMK Muhammadiyah. Pemimpin, tidak hanya memimpin bangsa, tapi memimpin perusahaan-perusahaan besar di masa depan. SMK Muhammadiyah sebagai bagian daripada SMK di Indonesia, mau tidak mau harus ambil bagian dalam program ini. Sehingga SMK Muhammad itu bisa bersaing, SMK Muhammad Indonesia itu unggul, dan SMK Muhammadiyah itu maju. Untuk itu perlu pemahaman terlebih dahulu kepada para kepala sekolahnya itu. Dan itu yang disampaikan oleh Bapak Dirjen Vokasi, Bapak Wikan Sakarinto, yang kita hadirkan, kita datangkan pada hari ini. Yang kedua, kegiatan ini sungguhnya kita ingin mengakses program-program apa saja yang ada di Direktorat PSMK, sehingga dari program-program besar itu bisa kita ambil untuk SMK-SMK Muhammadiyah yang ada di Indonesia itu. Kemudian yang ketiga, kita ingin menyerap informasi ya tentang pengembangan-pengembangan terkini yang berkaitan dengan dunia usaha dan dunia industri, khususnya untuk keterserapan lulusan baik oleh IDUKA, oleh perguruan tinggi maupun berwirausaha. Jadi untuk menjadi Center of Excellence tidak seperti orang membalik tangan, tetapi harus dilakukan secara terencana, secara bertahap, dan ada action.